Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Para pirsawan sekalian, Yadul Ulia TV di Camping Ground dan Resto Deluwi, Kampus Peradaban Pesantren Tahfiz Yadul Ulia. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa ini dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Kita sengaja mengundang beliau ke sini dan alhamdulillah beliau berkenan. Beliau mewakili Kepala Bidang Jamsos, perlindungan dan jaminan sosial. Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kepala Bidangnya Hastuti. Ibu Linda Hastuti. Kebetulan beliau sekarang lagi ada kesibukan di luar ruangan. Ya, beliau lagi kegiatan di DPRD dan beliau mengutus Pak Kadar ya. Ya, Pak Kadar selaku apa? pekerja sosial. Selaku pekerja sosial, luar biasa. Beliau jam terbangnya juga luar biasa. Kita akan membahas dua sisi. Yang pertama adalah Garut selama 2024 diterjang 662 bencana hidrometeorologi. Antara lain itu, kemudian juga Garut bahkan dilanda 30 kasus migran ya Pak ya. Ya, Dan beliau ini selama ini membidangi masalah pemetaan bencana, juga masalah trafficking. Nah, kita akan bincang-bincang. Sekarang Pak, secara narasi singkat padat, penanganan bencana yang dikemas oleh Dinas Sosial dalam hal ini bidang jaminan sosial Pak ya, ya, perlindungan sosial, itu dari 662 kejadian ini terdiri yang paling dominan adalah kebakaran 209 kasus yang umumnya akibat korsleting. konsleting listrik. Dan kecamatan yang dominan dilanda bencana adalah Banjarwangi. Ada 35 kejadian berupa longsor. Dan bencana ini juga berdampak pada 13.198 warga Garut, Kabupaten Garut, atau 3.499 kepala keluarga. 5 orang diantaranya meninggal dunia karena kasus kebakaran, tersambar petir, juga tenggelam. Baik, Bapak silakan memperkenalkan diri, tapi sebelumnya ini kita nikmati kopi Garut, kita tos dulu Pak. Ya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak memperkenalkan diri, bagaimana dengan peristiwa yang secara singkat ini saya kemukakan, Bapak menyelenggarakan pemetaan bencana. Silakan Pak. ya. Baik, terima kasih waktunya ya Pak ya. Oke, non formal aja lah ya, kayak ngobrol aja lah ya, santai aja. Jadi saya Muhammad Kadar, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Ya, kebetulan memang di bidang yang saya diami saat ini memang kita menangani juga beberapa kasus, bukan beberapa lagi, malah banyak, ratusan. Ratusan kasus kejadian bencana. Mulai dari angin puting beliung, banjir, longsor, pergerakan tanah, kebakaran, macam-macam lah. Puting beliung ini yang paling bahaya putingnya katanya Pak ya. Atau beliungnya. Dua-duanya bahaya, Pak. Di sana. Ya, Sampai kasus orang tenggelam. orang tenggelam. Iya, orang tenggelam. Ya, kebetulan kan kita ada Tagana. Ya. Terlibat mereka dalam pencarian, penyusuran. Dalam pencarian. Iya, pencarian, penyusuran, segala macam, pengevakuasian di sana. Emang kalau dilihat ini emang setiap tahun ya, hampir setiap tahun ini. Tapi ini kalau kita kasih hitung-hitungan ya, matematis ya, 662 kejadian. Ini yang terdata. Yang terdata ya. Berarti fenomena gunung es ya, ada yang tidak terdata juga. Gitu. Karena kita nggak tahu, karena kita kan berdasarkan laporan ya. Berdasar Kan laporan kejadian itu ada 662 Iya. di sana. Nah, kalau kita hitung secara matematis berarti satu hari setidaknya ada 2 kejadian dong. Satu hari. Satu tahun ada 365 hari. Iya. Setidaknya satu hari itu 2 kejadian. Berarti kan Rata-rata ya. rata-rata ya, kita ambil rata-rata aja di sana. Ya didominasi oleh kebakaran 209.
ini memang kebanyakan disebabkan oleh human error. Human error, kelalaian. kelalaian, dan banyak pula dikarenakan korsleting. Misal, Konsleting listrik. iya, seperti penggunaan kabel yang tidak sesuai standar di sana. Padahal kan kalau kita lihat juga kan udah banyak lah ya himbauan, iklan-iklan untuk penggunaan sesuai standar di sana, begitu. Dan banyak lagi lah ya, atau penggunaan human error lah ya, kayak satu colokan dipakai berapa terminal gitu kan, numpuk-numpuk ya. panas jadinya kan, overheat. Overheat. Overheat, kabelnya nggak sesuai standar, nempel ke benda yang mudah terbakar. Satu colokan dipakai banyak itu nggak boleh Pak ya. Iya. Satu lubang rame-rame. Iya, Salome itu nggak boleh Salome itu. nggak boleh. Heeh. Satu lubang satu aja. Lanjut Pak, lanjut ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih pada garis besarnya. Tapi kalau saya lihat ya dari jumlah ya, ini saya coba buka yang tahun 2023 ya, berarti tahun sebelumnya ya. Iya. Sebentar, populasi. Nah ini. Nah, kalau kita lihat di rekapitulasi tahun 2023, Iya. itu total ada 481 kejadian. Berarti tahun ini ada peningkatan Pak ya. Ada dari segi frekuensi ada peningkatan. Iya. Dari segi frekuensi. Tapi dari segi jumlah korban pun peningkatan. Kalau tahun sebelumnya ada menyampai 4.200. 4.200 Iya. lebih lah. 4.200 lebih. Kalau sekarang kan 13.000, ada peningkatan. Ada peningkatan di sana. Kemudian dari kerugian finansial Pak. Tahun ini kalau nggak salah benar Pak ya. Ya. 21,303 Ya, miliar. 21 miliar 303 juta. Iya, Itu. kalau dulu 2023 Itu sekitar kurang lebih sama, tapi kalau hitungannya kan di sini itu sekarang, jadi hitungannya Pak, kita menghitung kerugian itu pertama dari misalkan kebakaran nih, iya. kebakaran. Nah, kita lihat nih, misalkan kebakaran rumah. Nah, kita lihat berapa meter persegi nih luas rumahnya. Iya. Taruhlah 10 lah, 10 meter persegi, taruh lah ya. Nah, kita lihat di aturan kan harga per meter persegi misalkan 2 juta nih misal. 2 juta. Ya udah kali 10. Di sana 220 ya. Iya. Nah, kita hitung lagi nih. Kita hitung lagi misalkan dari segi barangnya, motornya, TV, kulkas, mebeler. Masukkanlah ke situ, jadikan variabel. Taruhlah dapat angka 100 juta nih. Taruh. Terus dia kehilangan rumah, akhirnya dia mengungsi lah. Mungkin selama 7 hari sebelum akhirnya dapat tempat baru, entah itu mengontrak atau ada yang menampung gitu kan. 7 hari dia dalam kondisi pengungsi. Kan kita hitung juga biaya hidup dia selama mengungsi gitu. Taruhlah misalkan ada yang sakit, ada yang apa dan segala macem, terus untuk bantuan taruhlah dapat angka 150 juta. Nah, dari situlah akhirnya kita dapat angka 21 miliar 303 juta. Luar biasa. Di sana. Ini sangat memprihatinkan. Ya. Supaya dari sisi pemetaan ini Pak, supaya antisipasi bagaimana? Sekaligus ini para santri di Ponpes Tahfidz Jadul Ulia ini, apa mereka bisa dibentuk atau membentuk kampung siaga bencana Pak? Kampung siaga bencana itu memang ya idealnya seperti ini. Kan kampung siaga bencana itu kan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Ya kan? Iya. Dari masyarakat untuk masyarakat di sana. Jadi dipilihlah dari masyarakat, diberilah pelatihan khusus. Ketika terjadi bencana harus seperti apa? Iya. Saat tidak ada bencana harus seperti apa? Iya. Mereka diberi pelatihan khusus. Jadi ketika ada bencana terjadi, mereka lah yang pertama bergerak. Kan idealnya begitu ya. Dan idealnya setiap kecamatan lah, minimal setiap kecamatan ada. Setiap desa ada KSB-nya, ya, kampung siaga bencana. Dan sebenarnya idealnya kan seperti itu idealnya ya. Makanya kita pun setiap tahun selalu ada upaya penambahan lagi KSB
gitu. Kita sudah hampir 10 KSB, udah banyak banget KSB di Iya, Garut iya. ini. Tapi kita nambah terus. Kita ada upaya nambah terus. Tahun ini pun akan bertambah lagi. Nah, kira-kira bagaimana untuk cocok nggak di lingkungan kampus peradaban Ponpes Tahfidz Jadul Ulia ada kampung siaga bencana? Kalau saya pikir ya, menurut saya pribadi ini, karena kan Garut itu bisa dibilang minimarket bencana ya. Semua bencana ada. Iya, Ada semua bencana. Dari angin puting beliung, longsor, kebakaran, sampai orang tenggelam. Gunung meletus ya, Ada. tsunami ya. Iya, tsunami ada. Iya. Semua bencana ada. Jadi saya pikir masyarakat Garut emang harus bisa berkompromi dengan bencana. Jadi kalau ditanya cocok apa tidak, bukan cocok lagi Pak. Idealnya harus. Nah, bagaimana caranya supaya di sini ada KSB, Pak? Nah, itu sebenarnya dari pihak desa tinggal bersurat saja. Tapi kan semua bertahap ya, ada proses ya Iya. di sana. Karena akan dilihat juga kan tingkat urgensinya nih. Mana dulu nih yang didahulukan di sana. Karena kita lihat dari urgensinya dulu. Ya mungkin Bapak Kadar sambil pemetaan juga sekarang. Iya, nih. iya. Nah, iya. Karena kalau di sini kan masuknya Taragong Kidul ya. Tarogong Kidul. Ini saya cek Taragong Kidul ya. Iya. Taragong Kidul. Bentar. Nah ini Tarogong Kidul. Nah ini. Tarogong Kidul total selama 2024 ada 17 laporan. 17 laporan. 17 laporan. Itu didominasi oleh banjir. Oleh banjir. Ya? Banjir. Jadi itu masuk ke bencana meteorologi ya. Iya. Di sana. Baik Pak, ini dari kita bincang-bincang saat ini juga ada penanganan bencana yang diselenggarakan oleh bidang Bapak ya. Baik itu yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut, kisarannya 600 juta, kemudian provinsi 150 juta ya. Kemudian dari pusat berupa barang ya, termasuk lumbung sosial ya Pak. Yaitu nilainya 1,8 M lah atau 18 M ya ini. Ini luar biasa, tapi kita pun semua ini tidak berbanding lurus dengan total kerugian ya Pak ya. Ini hanya sifatnya stimulan. Nah, oleh karena itu mungkin mencegah lebih baik daripada memperbaiki atau mengobati. Tapi ngomong-ngomong, Bapak juga di sini menangani masalah migran, masalah trafficking, sampai ada 30 kasus. 30 kasus itu yang berhasil diselesaikan. 30 kasus yang berhasil diselesaikan luar biasa itu masalah migran, Pak ya. Migran dan trafficking. Dan trafficking. Coba Bapak tolong supaya kita tidak terjadi hal-hal seperti itu bagaimana, Pak? Oke, jadi mumpung di sini ya, sekalian nih saya ngasih tahu kalau kebanyakan kasus itu berawal dari ajakan kerja. Ajakan kerja entah itu Keluar negeri ini ya. keluar negeri atau keluar pulau di sana. Nah, biasanya dari orang random atau tetangga atau teman atau dari sosmed, kebanyakan dari sosmed. Dari Kabogoh juga bisa ya, Pak ya. Bisa aja, tapi kayaknya tega banget lu kalau kabogoh kan. Tega banget. Tega amat lu jadi sama cowok lu sendiri sama pacar lu sendiri kan. Iya, iya, anak orang ya. Heeh. Di sana. Nah, ini biasanya kan padahal sebenarnya kalau mereka mau tuh mereka bisa mendatangi dinas terkait resmi ya, seperti contohnya dinas tenaga kerja kan. Di Bahkan kita ikut ada. pelatihan di BLK. Iya. Ya mungkin kan kalau menggunakan yang resmi legal itu kan berproses ya, nggak langsung. Iya. Nggak langsung, tapi berproses, tapi terjamin semuanya. Terjamin. Ini kayaknya ingin mendadak sontak ya. Karena Ingin kita biasanya ya ujug-ujug. pengen cepet, Ya, ingin itu pengen cepet. Oh ada jalur cepat, jalur apa? Ya udah ketika di sana bermasalah kan. ngomong kopi lagi, Pak. Oke siap. Kopi dulu, Pak. Minum ya. Iya. Mohon Segar, izin segar, Ibu segar, Kabid, segar. ini kami ngopi berdua saja. Tapi terima kasih Ibu telah berkenan mengizinkan beliau datang. Ya. Ya. Ya jadi padahal kan bisa tuh lewat. Tapi ya karena pengen cepet atau mungkin nggak tahu. Iya. Kebanyakan pengen cepet sih kebanyakan. Iya, ujug-ujug ya. Iya. Aja gitu. Pengen cepat, nggak memikirkan
nanti dampaknya gimana gitu. Karena mereka pikir mungkin karena gaji besar ya. iya, kalau misalkan di sana kan gaji besar, oke gaji besar, tawarannya. Mending kalau benar, kalau tidak, ya udah gigit jari, nggak ada yang bisa dituntut. Tapi kalau sesuai resmi legal, bisa diperjuangkan, bisa dituntut. Kalaupun mentok-mentoknya lah, gampang untuk dipulangkan. Tapi kalau yang non prosedural, Ilegal ya. ya jangankan untuk dipulangkan, mereka berhadapan dengan hukum di sana. Ini yang bikin susah. Deportasi ya. Bahkan dihukum mungkin ya. Ya alhamdulillah kalau deportasi tinggal dipulangkan. Ya kalau yang menghadapi masalah hukum di sana kan, Misalnya apa Pak masalah hukum di sana? misalnya contoh inilah ini yang sedang ditangani itu di sana. Yang sudah pernah ditangani di sana. Jadi seorang anak, dia masih muda, Laki-laki perempuan nih? laki-laki. Dia ke sana aja, pegang aja ke sono gitu kan, di sana. Ke Malaysia. Malaysia di sana. Ya dengan alasan ya cepat, jalur cepat. Ada saudara di sana, kayak gituan kan. Memang betul atas bantuan saudaranya, tapi sekali lagi, lu tega sama saudara lu sendiri ya. Gitu. Terjaringlah dia masalah di sana, razia. Terjaring. Dan setelah terjaring dia kan masuk di ini ya, di camp penampungan. Dan sempat juga dia masuk penjara. Urusan dengan penjara di situ urusannya kan. Itu dikumpulkan. Kerja pabrik di sana. Tapi terjaring oleh operasi di Malaysia sana. Begitu ya. Iya, dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Itu dikumpulkan dengan para pekerja-pekerja non prosedural semua. Dan di sana dia benar-benar cerita kisah sedihnya dia lah. Dia melihat yang stres, dia melihat ada seorang ibu yang masih menyusui anaknya, dihina-hina gitu kan, dan penderitaan mereka lah selama di sana. Saya pikir kalau dia sesuai prosedur, hal seperti ini nggak perlu terjadi gitu di sana. Ya kasarnya kan dia menginjak tanah orang yang punya hukumnya juga kan, yang mesti kita hormati kan di sana. Ini lebih sulit memulangkan yang non prosedural, itu lebih sulit dibandingkan yang sesuai prosedur. Lebih sulitnya kenapa bro ini memulangkan yang ilegal ini? Karena tidak ada dasar. Kita tidak punya power. Tidak punya bargaining power. Kalau prosedur kita jelas ada bargaining power kan, ada MOU-nya, ada kelengkapan, legalitas segala macam kan. Punya kekuatan kita, ya kan, pulangkan. Tapi ini kan udah mah dia tidak prosedural, dia melanggar hukum negeri orang. Nabrak ya? Ya nabrak di sana. Upaya kita lebih berat sebetulnya di situ untuk memulangkan di sana. Ini pun dari sekian banyak baru satu orang yang hanya bisa berhasil pulang. Ya saya bilang aja, Anda alhamdulillah bisa pulang. Teman Anda kan yang lain kan masih di sana. Masih ada ya Pak ya? Masih di sana. Asal Garut ini. Asal Garut ada. Kenapa mereka masih di sana belum bisa Pak? Terkait dengan proses hukum di sana. Proses hukum. Yang mesti berjalan di sana. Gitu. Kalau ini kan kita bekerja sama ya dengan PP3MI, PP2MI, KBRI gitu kan di sana. Kita terus koordinasi di sana. Itu untuk upaya secepatnya lah. Karena gimana pun juga kan pesan dari Presiden juga, lindungi semua pekerja migran di sana. Termasuk yang dalam negeri nih. Nah, yang dalam negeri juga banyak. Yang ke lain pulau itu. Iya. Jadi dijanjikan kerja segala macem. Ini yang sering terjadi ya. Ketika nyampe dibiarin, ditelantarkan. Sering karena terjadi. Udah nyogok, udah apa ya? Mungkin nggak nyogok juga, tapi hanya dijanjikan saja. Ketika nyampe sana ternyata ada oknum lah. Ada oknum yang bermain di situ. Kalau contoh yang terbaru kasus ya, itu warga Garut, 6 orang. Di antara mereka paling muda itu usia 50-an tahun. Laki-laki itu? Laki-laki. Bahkan yang 60-an tahun ke atas juga ada. Lalu motivasi mereka menipu apa Pak? Jadi dijanjikan pekerjaan ke daerah Ambon tuh. Ambon ya? Ke daerah Ambon.
Di sana ketika mereka sampai sana, betul mereka bekerja. Tapi ternyata mereka di sana itu secara non prosedural ternyata. Perusahaannya legal, ada. Kerja di mana? Heeh. Di sebuah perusahaan ini yang bergerak di bidang pembuatan tower. Pembuatan tower. Ya, perusahaannya legal, tapi ada oknum mandor yang bermain di sana. Dia melarikan diri. Si mandornya. Iya, seringnya kejadian kayak gitu. Terus hak-hak pekerja gimana? Sudah dipenuhi. Karena mandornya melarikan diri. Apa haknya sudah diambil oleh mandor gitu? Iya itu. Di sana. Kejadiannya seperti itu. Kayaknya ya udah kita lagi pulangkan di sana. Jadi mereka pulang ke kampung dengan hasil yang nihil ya Pak ya? Banyak kejadian seperti itu. Nah oke lah, mungkin ada himbauan atau seruan dari Bapak supaya kita tidak terjadi masalah-masalah migran ini. Iya. Gimana, Pak? Jadi sebenarnya kalau ada yang ngajak kerja, entah siapapun itulah ya, keluar pulau dan sebagainya, lewat Facebook kan sebagainya gitu kan, kerja di perusahaan apa, pabrik apa, tambang apa gitu kan, tolong lebih teliti lagi di sana. Karena banyak kasus, banyak banget malah ya, yang ternyata itu non prosedural, bahkan penipuan. Banyak kasus. Saran saya, lebih mudah seperti ini, lebih untuk amannya, silakan datangi dinas terkait, ya dinas tenaga kerja misalkan. Karena di sana ada daftar perusahaan-perusahaan yang legal. Tinggal pilih mau melamar kemana, nanti dibantu diarahkan oleh dinas terkait, gitu. Seperti itu. Atau mau ke luar negeri, mau ke negara mana, datangi aja dulu dinas tenaga kerja misalkan. Saya mau ini saya juga sudah ngobrol ya dengan orang dinas tenaga kerja. Memang seperti itu, datang aja ke kantor. Nanti dibantu mau kemana nih gitu. Lewat mana nih? Nanti dibantu untuk bisa menempuh prosedur yang legal di sana. Saran dari saya sih itu melalui video ini ya. Gitu. Jadi supaya menghindari lah ya kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi apakah ada dari sekian kasus ini yang terakhir nih Pak, trafficking ini yang dialami oleh kaum perempuan untuk dijadikan prostitusi gitu? Ada. Ada berapa kasus? Ada. Pak? Wah, ada banyak nih. Tapi kalau yang terakhir itu dia Batam. Oh di Batam? Batam. Dari Garut ke Batam? Dari Garut ke Batam. Nah, ini lagi-lagi penyebab utamanya, ya maaf ya, saya ngomong agak sedikit kasar nih. Gara-gara filter laknat nih. Filter kamera laknat nih. Ini agak lucu kasusnya. Gimana ini? Jadi seorang perempuan, dia main sosmed. Ya kan cewek lah, suka main foto-foto selfie gitu kan. Ya, selfie. Pakai filter gitu kan. Ya yang diupload kan yang bagus-bagus ya pakai filter. Iya. Yang kinclong ya. Iya. Yang kinclong. Ditawarilah kerja. Yang bening. Tawari kerja, yuk ke Batam. Kebetulan dia emang lagi cari kerja kan. Cari kerja, ya sudah. Diongkosin, beneran diongkosin itu. Tiket kapal, segala macam, akomodasi, dikirim, ditransfer. Dari Batam. Iya. Dikirim uangnya, yaudah dia berangkat. Nyampe sana, di bandara, dicuekin. Bingung lah dia ya. Bingung dia, kok saya dicuekin? Gitu kan, yang akhirnya dia terlantar, nyampelah ke dinas sosial setempat. Yang akhirnya sama dinas sosial ditelusuri, dikasih tahu, oh jadi si pemberi kerja itu melihat sosmednya cantik. Ternyata Pas datang ternyata kok kayak gini. akhirnya dicuekin. Dicuekin akhirnya. Tapi nggak dimanfaatkan dulu. Nggak dimanfaatkan untungnya. Masih selamat lah. Masih selamat. Masih selamat untungnya. Setidaknya. Gara-gara terlaknat ya. Itu. Oke, terima kasih. Baiklah para pirsawan sekalian, ini singkat, padat, dan jelas. Sengaja supaya para pirsawan penasaran dan kita berlanjut pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Pak Kadar, terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang. Sayang Ibu lagi sibuk ya, dan insya Allah kita tunggu di Camping Ground dan Resto de Lewi karena di sini juga ada minat untuk bikin kampung siaga bencana. Dan mudah-mudahan tidak banyak lagi warga Garut yang menjadi korban migran. Migran bukan migren nih. Migran menyebabkan migren. Migran menyebabkan migren. Baik,
Saya Abah John, ngopi bareng Abah John. Ya, kita nikmati lagi kopinya Pak, luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.